Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat para jamaah baik yang hadir di Masjid Umar bin Khattab di Desa Selacau, Bandung Barat, dan juga para pendengar dan pemirsa yang bergabung di Tarbiyah Sunnah Media. Pada kesempatan sore hari ini kita melanjutkan kembali mengkaji faedah-faedah yang terdapat dalam tafsir Al-Baqarah, di mana kita sudah memasuki pada ayat yang ke-165-nya. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi rajim, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladzina zalamu idh yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul 'adzab. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan, di mana mereka itu mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman lebih kuat cintanya kepada Allah. Dan kalau seandainya orang-orang yang zalim itu tatkala mereka melihat azab, tahulah mereka bahwasanya seluruh kekuatan itu hanyalah milik Allah, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala keras azabnya. Ayat ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, masih mengaitkan pada dua ayat sebelumnya, di mana Allah Ta'ala mengatakan wa ilahukum ilahu wahid, sesembahan kalian itu sembahan yang satu saja. Kemudian Allah menyebutkan bahwasanya di antara sebab mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dijadikan satu-satunya sembahan, karena Allah memiliki sifat yang pantas untuk dijadikan satu-satunya sesembahan, yaitu Allah kaitkan bahwa Allah saja yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang mengatur awan yang bergerak, mengatur pergantian malam dan siang, yang itu sudah kita kaji pada waktu sebelumnya, yang mana itu semua merupakan tanda-tanda kebesaran Allah yang mestinya itu menghantarkan seseorang untuk semakin dia memurnikan pentauhidan peribadahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat yang sedang kita kaji ini menjelaskan adanya orang-orang yang melanggar tauhid tersebut. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Selain Allah sebagai tandingan. Yang mana manusia ini menjadikan tandingan-tandingan tadi dalam hal cinta, di mana mereka mencintai tandingan-tandingan Allah tersebut seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini menggambarkan cinta yang salah, cinta yang salah. Yang mana para ulama menyebutkan makna mereka mencintai berhala tersebut
Artinya mereka juga di sana ada cintanya kepada Allah. Inilah hakikatnya mereka berbuat syirik. Syirik dalam cinta. Ya, syirik dalam cinta. Dan namanya syirik mustarak itu artinya ada penyertaan di situ. Kaum musyrikin tidaklah mereka murni mencintai berhala mereka sama sekali. Kemudian mereka tidak mencintai Allah. Kosong kecintaan mereka kepada Allah. Jawabannya tidak. Ya, dan bentuk kesyirikan mereka adalah mereka menyertakan kecintaan mereka kepada Allah, bersamaan itu mereka juga mencintai berhala-berhala mereka. Makanya Allah mengatakan ada di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan, ya, menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Dalam konteks ayat ini tandingannya dalam hal apa? Jadi antara manusia ada yang mereka menyekutukan Allah dalam hal cinta. Ayat ini Allah menyatakan apa? Musyrikin itu mereka menyamakan cinta kepada Allah sama dengan mencintai berhala. Atau kita balik juga boleh. Mereka mencintai berhala sama seperti mereka mencintai Allah. Ini konteks cinta. Ini cinta yang tercela atau cinta yang biasa-biasa saja? Cinta yang tercela. Apa itu? Menyamakan rasa cinta kepada selain Allah sama dengan mereka mencintai Allah. Kita ambil contoh. Anda perhatikan. Ini sebelah kanan ana cinta Allah. Sebelah kiri ana jari-jarinya cinta kepada berhala. Kalau menyamakan cinta berhala sama dengan mencintai Allah tercela, lalu bagaimana mereka yang lebih mencintai berhala kurang dari mencintai Allah, lebih tercela, betul kan? Lalu bagaimana mereka yang hanya mencintai berhala, tidak mencintai Allah sama sekali? Ini lebih-lebih lagi tercela. Paham ya? Lihat urutan-urutannya. Bila menyamakan rasa cinta kepada selain Allah bersama Allah tercela, lalu bagaimana mereka yang lebih mencintai selain Allah daripada mencintai Allah? Lebih tercela lagi. Lalu bagaimana mereka yang hanya mencintai selain Allah dan tidak cinta kepada Allah sama sekali? Maka ini lebih tercela. Itu cara kita berpikir, melatih kias itu. Ya. Seperti begini. Fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Berarti orang terkena sholat. Sebab ayat menyebutkan orang celaka teh salat, bukan begitu maksudnya. No salat oke, ayat celaka kamu teh salat. Nah gitu logika teh. Kan ada yang misalnya orang mengatakan, utang so alim lah, belum tentu masuk surga. Yang alim saja enggak dijamin surga. Kok ente enggak alim merasa aman masuk surga? Apa merasa aman tidak masuk surga? Merasa aman untuk kemudian apa? Selamat dari neraka, kan begitu? Udahlah, jangan terlalu soleh. Belum tentu juga jamin masuk surga. Kalau orang soleh tidak ada jaminannya masuk surga, kok mau tersoleh? Tak gitu mikirnya teh. Kok mau tersoleh gitu? Ya, kalau yang soleh saja tidak ada jaminan masuk surga, kok mau tersoleh gitu? Nah itu cara kita ya melatih cara berpikir yang benar. Gitu. Belum tentu nu rajin ke pangaosan mau masuk surga. Mohon, saya jaminan nu rajin ke pangaosan masuk surga. Komo deui untuk ngaos-ngaos acan gitu. Nah itu cara berpikir kita. Jadi kita ini berusaha ngaji, berusaha tambah ilmu, berusaha soleh itu supaya peluang kita masuk surga lebih besar gitu loh. Itu maksudnya. Memastikan masuk surga tidak bisa. Tapi kita berharap dengan kesolehan terus kita tambah. Dengan kebaikan terus kita tingkatkan. Kita berharap peluang kita masuk surga lebih besar. Ya, peluang kita masuk neraka semakin kecil bahkan tertutup. Itu harapan kita. Nah saya ingin kaitkan dengan Ramadan Bapak Ibu sekalian. Ya, kaitkan kita dengan Ramadan. Bahwasanya Ramadan itu adalah olimpiade menunjukkan kecintaan orang-orang mukmin, hamba-hamba Allah yang soleh. Mereka akan berlomba dalam hal menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang penyair mengatakan,
Al-muhib lima yuhib muti'. Ya. Orang yang mencintai kepada yang dicintainya mestilah dia taat. Mestilah dia taat. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa uliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin wa fi riwayat wa sulsilatil syayatin. Ketika Ramadan tiba, dibukakanlah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka dan syaitan-syaitan itu dibelenggu. Para ulama memberikan beberapa tafsir. Makna dibukakannya pintu-pintu surga, ya, maknanya dua. Yang pertama, satu, hakikat betul bahwa surga sedang dibukakan pintu-pintunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak riwayat, surga itu memiliki 8 pintu surga. 8 pintu surga, ada pintu salat, ada pintu zakat, ada pintu haji, ada pintu jihad, ada pintu puasa namanya Ar-Rayyan, ada pintu Al-Kadhimul Ghaidha wal Afin Nas, ada 8 pintu kurang lebih. Semuanya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, ketika Ramadan tiba, pintu-pintu surga semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bersambungan bahwa akidah Ahlussunnah meyakini surga neraka sudah ada. Bukan ngedadak diciptakan nanti hari kiamat, ngedadak Allah ciptakan surga, sudah ada. Ya, tidak mungkin. Nabi mengatakan ketika Ramadan tiba, dibukakan pintu surga, bukan pintu surga, surganya belum ada. Sudah ada. 8 pintu surga itu dibukakan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul menyatakan ketika tiba Ramadan dibukakan pintu surga, bukan satu. Kalau satu tentulah lapatnya futiha babu jannah. Tapi lapatnya abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga yang 8 tersebut. Mana yang pertama bahwa semua pintu itu dibuka. Mana yang kedua? Ketika Ramadan tiba. Ya, ketika Ramadan tiba, tadi kita kaitkan dengan rasa cinta. Orang-orang mukmin berlomba-lomba ya, menghadirkan rasa cintanya kepada Allah dengan memperbanyak ketaatan-ketaatan. Yang ketaatan-ketaatan di dalam bulan Ramadan itu memberikan pahala yang sangat besar, berlipat-lipat. Dengan pahala yang banyak itulah mudah mereka untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan apalagi kalau mereka dicatatkan dibebaskan dari api neraka. Bukankah Nabi sudah bersabda, "Walillahi utaqa'u minan nar, fadzalika fi kulli lailatin hatta yanqadi Ramadan." Allah Subhanahu wa taala di tiap malam Ramadan itu mencatat ada di antara hamba-hambanya yang akan dibebaskan dari api neraka sampai Ramadan tiba. Misal, kalau seandainya puasa itu jatuhnya hari Kamis nih, misal. Kemungkinan puasa besok kayaknya kecil ya. Belum ada tanda-tanda pengumuman ya. Kemungkinan Kamis. Maka sejak malam Kamis Allah mulai mencatat ada di antara hamba-hambanya yang akan dibebaskan dari api neraka. Kalau malam pertama belum tercatat, ada peluang di malam kedua. Kalau malam kedua belum tercatat, ada peluang di malam ketiga sampai Ramadan berlalu. Makanya hadis yang membagi bahwa Ramadan itu 10 hari pertamanya rahmat, 10 hari keduanya maghfirah, 10 hari ketiganya itqan minan nar, hadis dhaif. Ini hadis lemah. Hadis lemah, baik dari sisi periwayatan maupun di sisi matan. Lemah. Kalau di sisi matan jelas bertentangan hadis yang ini, hadis yang sahih. Rasul mengatakan apa? Dibebaskan dari neraka itu di tiap malam sejak malam pertama. Kalau seseorang itu dicatatkan selamat dari neraka, berarti orang itu diampunkan dosa-dosanya. Maghfiratun minallah. Berarti orang itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hada min babit talazum. Konsekuensi logisnya ketika seseorang dicatatkan oleh Allah selamat dari neraka, tuh orang diampuni dosanya, tuh orang dirahmati Allah. Betul tidak? Makanya hadis membagi 10 ini hadis dhaif. Kita jangan menyempitkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka bagaimana? Ya, orang mukmin mereka tidak berlomba-lomba meningkatkan rasa cintanya kepada Allah dengan memperbanyak ketaatan mereka kepada Allah di bulan Ramadan. Peluang diselamatkan dari neraka terbuka sejak malam pertama. Sejak malam pertama. Maka teruslah seseorang itu mempertahankan ibadahnya sampai Ramadan berlalu. Ya.
Saking besarnya pahala Ramadan, di samping diselamatkan, saking besarnya keutamaan Ramadan. Ya, selain kemudian apa? Dibebaskan dari api neraka, Allah ampuni dosa mereka dengan syarat imanan wahtisaban. Dengan syarat puasanya itu apa? Karena imannya kepada Allah dan karena mengharapkan besarnya pahala dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, kata Nabi SAW. Ya, di sisi lain, bagaimana orang-orang mukmin di bulan Ramadan tidak menumbuhkan rasa cintanya kepada Allah? Mereka dapatkan pahala di bulan Ramadan itu begitu berlipat-lipat. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umratun fi Ramadan ta'dilu hajatan." Berumrah di bulan Ramadan itu pahalanya seperti pahala haji. Kita tahu umrah itu, kalau kita berumrah nih, ya, acara umrah itu hanya dari Mekah di Masjidil Haram. Itu hanya 3 jam selesai. Umrah itu 3 jam selesai. Masuk ke Ka'bah, masuk Mekah, ngeling Ka'bah, 1/2 jam selesai. Keluar kemudian kita sa'i mungkin 2 jam, 2 jam setengah. Ya. 3 jam selesai. 3 jam selesai. Haji mulai dari hari Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah kita ke Mina. Besoknya tanggal 9 hari kedua kita ke Arafah. Wukuf di Arafah sampai sore. Ya, ba'da maghrib kita berangkat ke Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah. Besok paginya kita ke Mina lagi. Ya, kemudian setelah itu ke Mekah melaksanakan tawaf ifadah, ya, kemudian balik lagi ke Mina melempar jumrah Aqobah. Kemudian hari besoknya 11, 12, 13 menetap di Mina. Itu kurang lebih sekitar berapa hari itu? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari. Melelahkan berhari-hari. Tapi semua pahala haji yang memakan waktu yang berhari-hari dengan tenaga yang melelahkan, dengan pikiran juga tentu ada lelahnya di situ. Seseorang yang berumrah hanya 3 jam di bulan Ramadan dapatkan keutamaan pahala haji. Itu menunjukkan bahwasanya setiap amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan berlipat-lipat pahalanya. Bacaan Quran di hari biasa berbeda. Bacaan bulan Ramadan beda pahalanya dengan bacaan Quran di luar Ramadan. Salat bulan Ramadan beda nilainya dengan salat di luar Ramadan. Apapun bentuknya. Sedekah juga demikian. Saking besarnya keutamaan Ramadan ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri membedakan ibadah beliau ketika Ramadan dengan di luar Ramadan. Itu Nabi. Diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, kita sering menyampaikan hadis ini. Maksudnya kita begini, kalau Nabi saja, ya, orang yang sangat konsisten dengan ibadah, ketika Ramadan tiba, beliau meningkatkan ibadahnya lebih serius. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan hadis sahih riwayat Muslim. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibrilu wa yudarrisul Quran. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas fil khairi min ar-rih al-mursalah. Yaitu Abbas adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang sangat dermawan, dan kedermawanan beliau meningkat tajam ketika Ramadan tiba di saat Jibril menemuinya dan mengajarkannya Al-Quran. Dan Nabi menyetorkan setiap Ramadan itu, dan riwayat yang lain sebutkan, setiap Ramadan Nabi menyetorkan hafalannya 30 juz setiap Ramadan 1 kali. Ya, fisanatin matat fiha, ya, fisanatin mata fiha, di tahun beliau wafat, maka tahun itu beliau menyetorkan 2 kali khatam. Wala Rasulullah SAW ajwadan nas fil khairi min rih al-mursala. Adalah Nabi SAW orang yang sangat dermawan dalam kebaikan, mengalahkan angin yang berhembus. Lihat, Nabi saja SAW itu membedakan, ya, ibadah beliau ketika Ramadan tiba, ya, bulan Ramadan dengan di luar Ramadan. Padahal di hari-hari biasanya tentulah beliau menjadi teladan umatnya dalam hal peribadahan yang terbaik. Tapi Ramadan beliau berbeda. Ramadan beliau berbeda. Maka oleh karena itu, Ramadan merupakan ajang terbesar. Orang-orang mukmin menampakkan rasa cintanya kepada Allah, karena sejatinya orang yang mencintai pasti ingin selalu dekat dan ingin taat. Ya, kalau dia cinta sama Allah, pasti dia ingin selalu dekat sama Allah dan ingin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita kembali kepada ini, sedikit saya selipkan tentang masalah karena Ramadan kita lagi tiba, tidak salahnya kita terus membangkitkan semangat kita agar bergembira
berbahagia dan menyiapkan mental dan fisik kita untuk menyambut Ramadan insyaallah taala. Kemudian walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman itu lebih besar cintanya kepada Allah. Ya. Nah, orang-orang musyrikin ketika mereka mencintai berhala mereka sama seperti mereka mencintai Allah. Ya, kita mengatakan dia menyembah berhala kemungkaran. Walaupun dia juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tetapi andaikan seseorang menjadikan selain Allah sebagai tandingan, walaupun tandingan itu dicintai oleh Allah, maka tetap tidak boleh. Contoh misal, para nabi dan rasul, mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nabi sudah dijadikan objek kesyirikan, tetap ini perbuatan yang tidak boleh kita benarkan. Syirik tetaplah syirik. Sehingga ketika ada di antara sahabat yang mengucapkan begini di hadapan Nabi, dia berkata, Masya Allah wa syi'ta. Ini semua atas kehendak Allah dan atas kehendakmu Muhammad gitu. Apa jawaban Rasul? Ja'altani lillahi niddan, engkau ingin menjadikan aku dengan Allah sama? Gitu. Bal masya Allah wahda. Ya, mestinya engkau hanya cukup ucapkan semua hanya dengan kehendak Allah saja. Enggak ada hubungannya. Maksudnya Nabi mengatakan enggak ada hubungannya kejadian ini dengan kehendakku sebagai seorang Rasul sekalipun. Jadi Nabi tidak ridho untuk disekutukan. Makanya beliau banyak memberikan ucapan-ucapan untuk menutup pintu-pintu kesyirikan. Ya, seperti misalnya beliau bersabda, la tutruni kama atarratin Nasr ibn Maryam, innama ana abdun faqul Abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian berlebihan dalam memujiku sebagaimana Nasrani berlebihan memuji Isa bin Maryam, sesungguhnya aku hanyalah hamba. Maka ucapkan oleh kalian hamba Allah dan Rasulnya. Aku hanyalah hamba, manusia. Ya, maka ucapkan Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya, tidak lebih daripada itu. Ya, Nabi ingin mendidik umat Muhammad dalam hal memuliakan beliau, jangan sampai melebihkan sampai pada derajat Tuhan. Yang sampai melebihkan kepada derajat Tuhan. Ya. Sampai misalnya ada orang yang berkata bahwa Muhammad inilah yang mengatur seluruh alam semesta misalnya, maka syirik. Nabi ridho? Jawaban tidak. Ya. Walaupun Nabi ini dicintai oleh Allah, tapi ketika dia dijadikan kesyirikan, tentu ini perbuatan yang Allah murkai dan Nabinya juga tidak ridho dijadikan sekutu. Ya. Jadi bicara tentang membuat tandingan bagi Allah itu nggak ada hubungannya. Yang dijadikan tandingan dicintai Allah atau tidak, syirik tetaplah syirik seperti itu pesannya. Ya. Kemudian Allah gambarkan walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman lebih besar cintanya kepada Allah. Ini memiliki dua makna. Ya. Nah, sekarang kita kembali coba perhatikan. Orang musyrikin itu mencintai Allah tidak? Oke. Mencintai berhalanya enggak? Sama cintanya? Baik. Tapi Allah mengatakan bahwasanya adapun orang mukmin lebih besar cintanya kepada Allah. Ini memiliki dua kita aduk begini. Orang mukmin lebih besar cintanya kepada Allah. Ya. Sekarang kita adukkan dengan yang pertama dulu. Orang musyrikin cinta enggak kepada Allah?
Cinta kan? Maka ayat mengatakan orang mukmin lebih besar cintanya kepada Allah daripada orang musyrikin ketika dia mencintai Allah. Paham? Yang kedua, orang musyrikin mencintai berhala mereka enggak? Mencintai. Maka kita mengatakan orang mukmin lebih besar cintanya kepada Allah daripada orang musyrikin ketika dia mencintai berhalanya, gitu. Mengapa? Karena orang mukmin cintanya kepada Allah utuh, tidak berbagi. Ya, utuh semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana bentuk pembagian cinta orang musyrikin? Contohnya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, bahwa orang musyrikin, ya, mereka kemudian mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan, minta keselamatan itu ketika sedang kepepet. Ketika mereka tidak kepepet, mereka berbuat syirik kepada Allah. Ya, ini diantaranya Allah sebutkan dalam surah Al-Ankabut. Ya, ketika mereka berlayar di lautan, faida rakibu ful fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Tatkala mereka berlayar di atas kapal di lautan, di ayat yang disebutkan terombang-ambing dengan gelombang di lautan. Pada saat itu mereka memurnikan permintaan mereka kepada Allah. Mereka panggil, ya Allah selamatkan kami. Ya Allah, ya lindungikan dari keburukan. Mereka tidak memanggil ya Lata, ya Uzza, ya Manat, ya Hubal. Enggak. Semua itu hilang dalam ingatan mereka. Fokus hanya kepada Allah. Falamma najjahum ilal bar, ketika Allah mengabulkan permintaan mereka, Allah selamatkan mereka sampai ke daratan, idahum yusyrikun, kembali mereka berbuat syirik. Artinya orang musyrikin itu ketika dalam keadaan kepepet, ikhlas hanya kepada Allah dalam berdoa meminta. Tapi ketika dalam keadaan apa? Dalam keadaan lapang, mereka berbuat syirik. Adapun orang mukmin mau kepepet, mau nggak kepepet, tetap berdoanya hanya kepada Allah. Ini menunjukkan bahwasanya cintanya orang mukmin utuh, seutuh-utuhnya hanya kepada Allah. Ya, dan bentuk cintanya kepada Allah, dia hanya meminta pertolongan kepada Allah, tidak kepada yang lain. Nah, ini pun bisa, ya, memberikan kita untuk muhasabah, menakar rasa cinta kita kepada Allah. Ketika kita punya banyak masalah, apakah kita adukan permasalahan kita kepada Allah, atau kita lebih mengandalkan otak kita dan menyelesaikannya? Anak sakit, langsung ke dokter. Mana doanya? Ketika kurang uang, langsung kepikiran, namun ada yayasan, pakai yayasan. Misalnya, contoh ini mah, ya, tapi contoh ini ada. Tapi kecil ya. Kecil tapi sering. Ada lah. Wajar. Ya. Kalau dia kerja di perusahaan, dia punya masa keuangan, bagaimana bisa ke pimpinan? Mungkin. Atau ke teman yang punya sedikit lebih harta. Wajar. Tetapi orang mukmin tidak sepantasnya menyandarkan seutuhnya itu kepada manusia. Enggak sepantasnya. Ya. Pendidikan iman mereka hendaklah menghantarkan mereka untuk bertawakal hanya kepada Allah. Dia bangun malam, menyendiri, menangis, memelas, mengemis, minta kepada Allah. Ya Allah, saya banyak hutang, ya Allah, lunaskan ya Allah. Ya Allah, ya anak saya sakit, ya Allah, sembuhkan ya Allah. Ya Allah, kepala saya pening, ya Allah, hilangkan sakitnya. Minta sama Allah. Ya Allah, garam saya kurang, ya Allah. Kata para ulama, sampai mereka kurang garam, mereka minta kepada Allah. Saking kuatnya tawakal mereka kepada Allah. Ya, kita jangan meremehkan begini. Kita tuh tawakal tuh kalau urusan kita gede.
Kalau masalah kita besar, baru kita perlu sholat dan berdoa sama Allah. Enggak. Orang mukmin sejati, hatta masalahnya kecil, dia tetap akan minta sama Allah. Ya Allah, anak saya kok kayaknya sekarang tuh lagi susah diatur, ya Allah. Maka perbaikilah akhlaknya, ya Allah. Minta sama Allah. Ya Allah, istri saya sekarang kok kayaknya cerewet, ya Allah. Minta sama Allah supaya jadi istri yang istri yang tidak cerewet. Hari antum resep kayak karena cerewet. Wah senang Ustaz, ada hiburan di rumah. Itu kalau itu bagus antum. Tapi kok antum puyeng istri teh ngomel weh ayo gitu kan. Ngomong nggak bisa. Kalau kita ngomong nanti cerewetnya tambah cerewet. Gitu kan jadi tambah misalnya. Maka sudah saatnya antum mengadu kepada Allah. Saatnya Allah yang bolak-balikan hati istri kita. Mudah bagi Allah membolak-balikan hati manusia. Minta apapun. Jadi saya ingatkan, jangan sampai kita ini minta sama Allah pada urusan yang besar-besar saja. Yang kecil-kecil nggak minta sama Allah. Enggak. Ya Allah, ya di yayasan masih banyak masalah. Ya Allah, selesaikan masalah. Minta sama Allah agar urusan yayasan kita jadi permudah. Ya Allah, di masjid masih banyak balatak. Bersihkan ya Allah balatak kita. Minta sama Allah. Ya Allah, kerjaan saya masih para ruguh, ya Allah masih serabutan, maka ya Allah mudahkan pekerjaan saya. Minta sama Allah. Kita jangan mengandalkan otak kita untuk menghadapi masalah, jangan. Otak kita ini nggak akan kuat. Masalah itu terlalu banyak datangnya. Syubhat sana sini ada muncul. Kita nggak akan kuat menghadapi itu semua. Makanya orang mudah stres itu diantaranya apa? Dia tidak serahkan urusannya kepada Allah. Dia berhenti hanya pada usahanya, pada berpikirnya semata. Sahih. Ya. Kemudian Allah lanjutkan masih dalam ayat yang sama. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzab. Ketika orang-orang berbuat zalim itu dengan kesyirikan mereka, syirik ini zalim. Ya. Syirik ini kezaliman. Apa makna zalim secara bahasa? Atau secara istilah? Zalim itu apa artinya? Zalim itu artinya ya, wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Zalim itu artinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zalim namanya. Mengapa kemudian syirik dikatakan zalim? Pertama dengan dalil. Ya. Luqman berkata kepada anaknya dalam surat Luqman ayat yang ke-13, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la'dzulmun 'adzim. Wahai anakku, janganlah engkau syirik. Syirik itu kezaliman yang besar. Tuh Allah mengatakan syirik adalah kezaliman. Lalu apa hakikat syirik dalam konteks kezaliman? Yaitu apa? Dia tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ibadah itu milik Allah. Syirik itu berarti tidak memberikan hak ibadah kepada Allah, tapi dia berikan kepada selain Allah. Maka bentuk kezaliman yang paling besar adalah syirik. Ketika seseorang tidak memberikan hak ibadah kepada Allah, dia berikan kepada selain Allah. Itu sebesar-besar kezaliman. Maka kata Allah, walau yaral ladzina zalamu yaral 'adzab. Dan ketika orang-orang yang zalim itu, ya, yaitu mereka berbuat kesyirikan kepada Allah tersebut, mereka menjadikan selain Allah sebagai tandingan dalam ibadah mereka kepada Allah dan merasa cinta mereka bersama Allah Subhanahu wa taala, tatkala mereka melihat azab ada di hadapan mereka, ya annal quwwata lillahi jami'ah. Taulah mereka bahwa kekuatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti manusia tidak punya kekuatan, tapi dibanding kekuatan Allah, maka seolah-olah kekuatan itu tidak punya harganya sama sekali. Barulah mereka tahu bahwa mereka itu dulu membangkang Allah, merasa dirinya hebat, dirinya kuat. Tidak ada apa-apanya saat itu ketika azab sudah ada di hadapan mereka. Ya dan billah. Ya, itu neraka itu luar biasa. Ya. Ditarik oleh malaikat, ya, neraka itu ditarik dengan 70.000 zimam, 70 tali
neraka itu diseret untuk dihadapkan. Setiap tali itu ada 70.000 malaikat yang menariknya. Kebayang nggak besarnya neraka seperti apa? Ketika orang-orang musyrik melihat azab depan mereka, taulah mereka bahwa mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kekuatan semua milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di riwayat yang lain disebutkan dibaca walau taral ladzi nadzalama, kalau seandainya engkau melihat. Ya. Ini kan ada beberapa bacaan walau yaro ladzi nadzalamu, ada yang dibaca walau taro pakai ta. Kalau yaro, kalau seandainya orang zalim melihat azab. Kalau dengan ta, kalau seandainya engkau melihat orang zalim itu melihat azab, ditampakkan kepada yuraunal azab, ditampakkan kepada mereka azab. Ini maknanya cuma sahih. Ya, boleh kita mengatakan kalau seandainya ya orang zalim itu mereka melihat azab, ya, mereka melihat azab. Bisa juga kita baca kalau seandainya engkau melihat bagaimana orang zalim itu diperlihatkan kepada mereka azab. Ini mana juga sahih kata Syekh Utsaimin. Ya, mana juga sahih. Maka di situ tergambarlah penyesalan mereka. Ya, dan bahwasanya azab Allah itu sangat keras. Wa anallaha syadidul adzab. Sesungguhnya azab Allah itu sangat keras. Ya. Dan ini ya, kita lihat bagaimana beberapa faidah dari ayat tersebut. Kata Syekh Utsaimin, yang pertama, ayat tadi menjelaskan bahwa ada di antara manusia memang menjadikan tandingan bersama Allah dalam hal cinta. Dalam hal cinta. Nah, kalau kita membahas ayat ini dalam kitab Tauhid, ulama ahli tauhid merinci cinta. Berbagai macam tipikal cinta. Ada cinta sifatnya tabi'i. Tabiat. Cinta kepada tabiat kita mencintai pasangan, cinta kepada makanan, ya, cinta kepada minuman, itu tabiat sifatnya. Ya. Tapi jangan sampai cinta-cinta yang berupa tabiat asal manusia ini melalaikan mereka dari mentaati Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalikum wala auladikum an dzikrillah, kata Allah, wahai orang yang beriman, jangan sampai ya harta dan anak kalian melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah. Kita cinta anak, cinta pasangan, cinta orang tua dan cinta yang lainnya normal, tapi jangan sampai itu melalaikan kita dari mencintai Allah dan berzikir kepada Allah. Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Ya. Bahkan Allah menyebutkan dalam ayat yang lain, ya, wa inna min azwajikum wa auladikum ya aduwwan fahdharuh, kata Allah, sesungguhnya ada istri dan anak kalian itu jadi musuh buat kalian, maka hati-hati. Istri anak bisa membuat orang tuanya itu lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahih. Mungkin si anak minta yang macam-macam, padahal itu membuat dia lalai dari baca Quran, lalai dari berbuat baik. Tapi orang tua sudah gelap matanya, semua keinginan anaknya dikasih. Itu anak tuh jadi musuh. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga ingatkan, al-akhillau yauma idzin ba'du liban adu ilal muttaqin. Seseorang yang memiliki hubungan sangat dekat di dunia, kelak di hari kiamat dia akan jadi musuh satu dengan yang lain. Kecuali orang bertakwa yang membangun hubungan dekatnya itu di atas ketakwaan. Allah juga berfirman bahwa pada hari kiamat itu yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnih. Hari itu, hari kiamat, hari di mana yafirrul mar'u min akhi, seseorang itu akan berlari satu dari saudaranya. Wa ummihi, dari ibunya, wa abi, dari bapaknya, wa sahibatihi, dari apa? Dari pasangannya.
wa bani, dari anak-anaknya. Setiap orang pada hari itu sibuk dengan urusannya masing-masing. Antum jangan mengira kalau nanti kita berdiri di padang mahsyar, kita akan cari mana anak orang, enggak. Kemana bapak orang, emak orang, enggak. Semuanya akan mempertanggungjawabkannya sendiri-sendiri di hari kiamat. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada anaknya Fatimah. Apa kata Rasulullah? Ya Fatimah binta Muhammad, saluni min mali syi'ti fa inni la ugni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, anaknya Muhammad, mintalah dariku hartaku yang kau inginkan. Karena di hari kiamat aku tidak bisa menolongmu sama sekali. Rasul tidak bisa menjamin dia bisa menolong anaknya. Maka anaknya berusaha sendiri untuk menyelamatkan dirinya dari azab neraka. Selamatkan. Ya, kita berusaha untuk beribadah kepada Allah. Kita ingatkan keluarga kita. Siapapun dari orang-orang yang kita cintai. Ya, siapapun orang kita kenal, berusaha kita ajak. Yuk kita berjuang untuk menyelamatkan diri kita dari azab neraka. Tapi kita pun sendiri juga harus berjuang untuk diri kita. Iya, sahih. Karena masing-masing, kalau nanti kita sudah mati, toh masuk ke kuburan pasti sendiri. Benar enggak? Coba misal, ketika kita mati, ada istri kita yang mau diajak mati bareng. Papa mau mati bareng yuk sama papa. Apa jawaban istri? Enak aja, sok aja mati sorangan, kayak saya kawin lagi. Si suami juga enggak mau kalah. Belum istrinya mati, nah gitu. Dia sudah kemana-mana. Nggak ada yang orang tuh mau mati bareng. Mati mesti sendirian. Mesti sendirian mati. Sekarang kalau kita mati duluan nih. Kita masuk alam kubur ini. Ya kan? Apakah kemudian seseorang bisa menjamin dia selamat? Keluarganya bisa menolongnya? Nggak bisa. Kita ingatkan para jamaah sekalian. Di antara kesedihan, penderitaan yang pertama yang dialami seseorang ketika dia di alam kubur dalam kesendiriannya, dia mendengar langkah-langkah kaki orang yang dia kenal dan cintai meninggalkannya dari alam kuburnya. Dengar. Tadinya bareng, kemudian dia mendengar itu berjalan menjauh. Dengar menjauh. Sampai akhirnya hilang. Tinggal dia sendirian. Itu penderitaan pertama penghuni kubur. Merasa sendirian di alam kubur. Tidak ada yang mendampinginya sama sekali. Maka jadi antara nasihat para ulama. Banyaklah kita menyendiri di dunia ini dalam beribadah kepada Allah. Sebelum nanti kita sendiri di alam kubur. Sahih. Kita mesti sendiri dalam kubur. Banyaklah menyendiri beribadah kepada Allah. Walaupun badan kita di tengah manusia, tapi hati kita hanya kepada Allah. Latih itu. Ya, yang paling bagus ya badan kita pun menyendiri dari orang lain. Gak bisa kita bangun malam sholat. Kita baca Quran sendiri. Ya, saat orang lain tidur kita bangun. Saat orang lain ngobrol kita baca Quran. Latih diri kita untuk mencari kelezatan sendiri dalam ibadah. Perlu. Kita betul merasakan nikmat bisa ngaji bareng. Ini nikmat luar biasa. Kita bisa sholat bareng. Nikmat luar biasa. Apalagi buka puasa bareng. Ini nikmat luar biasa. Betul nggak? Tapi latihlah kita mencari kenikmatan, kelezatan sendirian beribadah kepada Allah. Itu penting. Latihan dulu di dunia. So nanti di alam kubur kita pasti sendirian. Kita pasti sendirian. Cari kelezatan sendirinya kita dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang nanti ya hari yang dimana tidak ada bisa menolong seseorang pun kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi faedah yang pertama bahwasanya ada di antara manusia itu yang menjadikan tandingan kepada Allah dalam rasa cinta. Yang kedua bahwa cinta Allah itu adalah ibadah. Ya. Makanya Allah menghukumi
mencintai selain Allah, itu dimasukkan dalam kesyirikan. Mencintai selain Allah dimasukkan dalam kesyirikan. Tentu syirik di sini adalah cinta yang tentulah cinta yang merupakan syirik, cinta yang masuk dalam konsep dalam ibadah. Kalau tabiat tadi itu bukan, itu enggak masalah. Normal kita mencintai pasangan kita, mencintai orang tua kita, mencintai anak kita, mencintai orang-orang yang kita sayang, itu normal. Tapi mencinta yang sifatnya ibadah, ya, maka ini tidak diperbolehkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang mana bagaimana sih bentuk cinta ibadah itu? Ketika seseorang itu siap diperintah dan dilarang. Apa yang dia kerjakan mengikuti siapa yang dia cintai, itu cinta ibadah. Dia siap berkorban. Kalau kemudian dia berkorban dalam hal kemaksiatan, hanya murni semata-mata cintanya, udah ada unsur kesyirikan di situ. Ya, seorang mencintai pasangannya menyuruh dia maling, dia ikuti untuk menyenangkan kekasih yang dia cintainya, maka ada unsur syirik di situ. Ada unsur syirik di situ. Walaupun tentu tidak kesyirikan dengan kesyirikan sebesar menyembah kepada berhala, tidak memang. Tapi unsur syirik sudah muncul di situ. Disinilah bagaimana kita penting mengasah ketauhidan kita di situ, mengasah rasa cinta. Cinta ini membuat kita lupa nggak sama Allah yang telah banyak memberikan kebaikan kepada kita atau tidak. Jadi cinta kepada Allah itu merupakan ibadah. Bahkan kata para ulama, bal hiya assasul ibadah. Bahkan dia merupakan pondasinya ibadah. Lianna asasal ibadati mabniun alal hub wa ta'zim. Karena pondasi ibadah itu terbangun dari dua pondasi. Yang pertama, rasa cinta. Kedua, pengagungan. Rasa cinta ini membuat orang itu mau melakukan ketaatan. Rasa pengagungan membuat orang itu berhenti atau tidak mau melakukan kemaksiatan. Bila seorang mengagungkan Allah, Allah itu besar dalam hadapannya, dia tidak akan maksiat sama Allah. Bila seorang itu tinggi rasa cintanya kepada Allah, maka ketaatannya pun akan meningkat. Ya, ketaatannya akan meningkat. Sehingga ya, menghadirkan rasa cinta kepada selain Allah sama dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala, sudah ada unsur kezaliman di situ. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sifatkan sesungguhnya orang yang zalim, seandainya orang zalim itu ya melihat adab, nah artinya zalim itu apa? Buatannya menyamakan cinta selain Allah kepada bersama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang zalim dia dapat adab. Al-jaza' bi jinsil amal. Dia zalim dapat adab. Dia taat dapat surga. Ya, al-jaza' bi jinsil amal. Ya. Kemudian Allah mengatakan juga bahwasanya semua kekuatan itu hakikatnya milik Allah. Di dunia tidak semua manusia mengakui bahwa kekuatan itu milik Allah Subhanahu wa taala saja, tapi di akhirat semuanya akan terbuka bahwa betul hanya Allah pemilik kekuatan. Manusia punya kekuatan, tapi dibanding kekuatan Allah tidak ada apa-apa, soalnya dianggap tidak ada. Semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jelas-jelas kekuatan kita ini pemberian dari Allah, pengaturan dari Allah. Ya, jelas Allah yang maha berkuasa terhadap ya, kekuatan tersebut. Kemudian bahwasanya mukmin mencintai Allah lebih besar daripada cintanya orang musyrikin itu kepada berhala-berhala mereka. Ya. Kemudian faedah yang lain dari ayat tadi bahwasanya, nah ini penting nih. Ya, yang tadi juga penting, tapi ini kita ingin berikan penekanan. Annahu kullama zada imanul abdi izdadat mahabbatahu lillahi ta'ala. Izdadat mahabbatuhu lillahi ta'ala. Setiap iman seorang hamba itu bertambah, mesti akan bertambah rasa cintanya kepada Allah. Ya. Alasannya wajhu dzalika Allah Subhanahu wa ta'ala rattaba syiddatal mahabbah 'alal iman. Alasannya karena Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan ya
balasan kuatnya rasa cinta itu karena adanya iman. Ya, karenanya ada iman. Ya. Sehingga ketika Allah mengaitkan rasa cinta dengan iman, berarti bila iman yang menguat, mesti rasa cinta juga meningkat. Jadi kalau ada yang bertanya, apa kiat-kiat kita dalam meningkatkan rasa cinta kepada Allah? Jawabannya, kuatkan keimanan kita. Kuatkan keimanan kita. Ya, rukun-rukun iman kita pelajari dan amalkan. Ya. Tumbuhkan rasa takut kepada Allah. Tumbuhkan rasa pengharapan kepada Allah. Banyakkan ketaatan kepada Allah. Banyakkan istighfar dan taubat kita. Pokoknya semua amal ketaatan itu bagian penambah keimanan. Dan itu otomatis akan menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semakin banyak ketaatan dilakukan oleh seorang mukmin dan itu menambah keimanannya, maka tentu otomatis rasa cintanya juga akan semakin menguat. Kemudian ayat tadi juga menggambarkan kerasnya adab Allah Subhanahu wa taala kepada haulai zalimin, orang-orang yang zalim tersebut. Ya, lalu kemudian bila ada yang bertanya, kaifa yakunu Allah azza wa jalla syadidal adab ma'anu arhamu minal walidati biwalidiha. Bagaimana ini digambarkan sisa Allah sangat keras, padahal bukankah Allah itu lebih penyayang bahkan seorang ibu dan menyayangi anaknya? Ya kan? Kenapa digambarkan Allah maka adabnya? Bukankah Allah itu lebih penyayang bahkan lebih penyayang daripada ibu yang menyayangi anaknya? Paham ya? Kalau pertanyaan seperti itu bagaimana penjelasannya? Kalau jawab, ya, siksaan Allah yang keras ini menggambarkan, kita lihat dulu sisinya, menggambarkan sempurnanya ya kekuasaan Allah. Ya. Kalau kekuasaan itu hanya bisa menyayangi, tidak bisa memberikan hukuman, kekuasaannya belum utuh. Paham nggak? Bila seseorang tidak bisa memberikan hukuman, misalnya nih dalam hal misal dunia, bila seseorang hanya bisa memberikan hadiah, tidak bisa memberikan hukuman, takut menghukum, berarti kekuasaannya belum utuh. Wewenang dia utuh ketika dia pun bisa memberikan apa? Punishment. Baru powernya utuh. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pun keras adabnya menampakkan apa? Powernya itu utuh. Tidak setengah-setengah. Utuh. Ya. Dan Allah tidak mungkin mengadab salah hukum. Paham nggak? Allah adil. Ketika Allah mengadab itu memang orang itu pantas diadab. Nggak mungkin Allah salah ngasih sanksi. Allah pasti kita menetapkan hukuman ini pantas diadab. Memang ada alasan. Kenapa dia pantas diadab? Syirik. Ya pantas diadab. Ya. Mana yang tidak jauh berbeda dengan hal ini kita lihat. Misalnya Allah sebutkan soal Al-Kahfi. Ya. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Al-Kahfi 29. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa is yastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sas syarabu wa sa'at murtafaqa. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Rabb-Mu. Barang siapa hendak beriman, silakan dia beriman. Dan barang siapa yang ingin kufur, silakan dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim itu yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka minta pertolongan, pengen minta minum, maka mereka akan diberi minum seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah mereka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Di ayat yang lain Allah juga sebutkan, ya, dan misalnya dalam surat Ad-Dukhan ayat 43 hingga 48. Inna syajarataz zaqumi tu'amul asim, sesungguhnya ya pohon zakum itu buahnya berduri, ya, bau. Itu adalah tu'amul asim, makanan bagi orang yang banyak berbuat dosa. Kal muhli yali fil butun, ya, dia seperti apa? Besi timah yang menggelegakkan perut-perut.
Ghail hamim, seperti gelegakan ya gejolak api. Khudhuhu fatilsawa'in, ya tarik dia, antarkan ke dalam neraka ila saul jahim, ke seburuk-buruk neraka jahanam. Summa subu faqal min adabil jahim hamim, dan curahkan dari atas kepala mereka ya kerasnya adab dari hamim, air yang mendidih, neraka jahanam. Jadi menggambarkan bahwa Allah itu syadidul adab. Allah mengadab itu enggak tanggung-tanggung. Ya, enggak tanggung-tanggung. Ya. Dan Allah sebelum mengadab tentulah Allah telah menurunkan apa? Kasih sayangnya dahulu dengan Allah mengutus para rasul menjelaskan kepada manusia jalan agar mereka masuk surga selamat dari neraka. Tapi ketika mereka lebih memilih kesesatan, maka Allah pun adab mereka dengan adab yang pedih. Dan pada hari itu, al-yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun ala araik yanzurun, dan pada hari itu orang-orang mukmin tertawa ya melihat orang kafir yang mereka lihat itu dari dipan-dipan mereka. Mereka tertawa karena mereka mendapatkan kesenangan. Orang kafir mendapatkan adab. Ini bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan para jamaah sekalian, ayat-ayat yang menjelaskan adab, ingat walaupun konteksnya untuk orang kafir, kita merasa kita sudah muslim, jangan merasa bahwa itu juga tidak untuk kita. Ayat tersebut berlaku karena neraka pun juga diperuntukkan bagi orang muslim yang dosanya lebih banyak daripada apa? Pahalanya. Dan tahu tidak apa hukuman neraka yang paling ringan? Apa? Hukuman neraka yang paling ringan apa? Sahih. Hukuman neraka yang paling ringan, artinya siapa masuk neraka, mau dia orang muslim, mau dia orang kafir. Dan orang kafir juga, hukum mereka juga berbeda-beda. Ada yang berat, ada yang sedang, ada yang ringan. Dan orang kafir yang paling ringan, dia salah satunya adalah Abu Thalib. Itu mendapatkan, ya ada yang paling ringan, Abu Thalib, kafir. Ringan-ringan juga tapi kekal. Orang mukmin pun seandainya dia masuk neraka, dia dapatkan ada yang paling ringan. Itu mesti, yang ringan mesti paling ringan pasti dapat. Yaitu apa? Dipakaikan kepalanya sendal terompah, dengan itu kepalanya mendidih. Entah bagaimana caranya, Allahu a'lam. Ada yang menyatakan ya ini alam, akhirnya kita nggak tahu. Allah yang punya sendiri mengatur bagaimana pakai sendal langsung otaknya mendidih. Sebagian mengatakan kalau dipakai sendal otaknya mendidih, jangan tanya badannya gitu. Jangan pakai logika tuh. Itu azab yang paling ringan. Ringan itu hanya penyebutan, dialaminya berat bro, sangat-sangat berat dan menyiksa. Maka jangan sampai ya ketika kita membaca ya ayat-ayat tentang orang kafir, adab mereka ini dan itu, lalu kemudian kita mengatakan ini untuk orang kafir, kita mau mual. Kayak dulu. Kita harus ingat neraka itu bukan hanya untuk orang kafir saja. Neraka juga untuk orang muslim mukmin yang dosanya lebih banyak daripada pahalanya. Persoalannya, nih, Anda ingin kasih antum logika berpikir supaya kita jangan merasa aman dari adab Allah Subhanahu wa taala. Nah, mau tanya. Ketika kita berbuat dosa, kita bisa nggak meyakinkan ini pasti dicatat? Bisa memastikan? Ketika kita berdosa, ini pasti dicatat dosa. Bisa nggak kita yakin? Bisa. Sekarang ketika kita melakukan amal kebaikan, bisa nggak kita memastikan ini pasti berpahala? Bisa? Nggak bisa. Kita nggak tahu amal kita berpahala atau tidak. Betul kan? Mungkin di situ ada riaknya, ada kurangnya. Kita nggak bisa memastikan. Tapi berharap iya harus. Tapi memastikan nggak bisa. Para sahabat saja, ya
mereka khawatir ketika turun perintah Allah Subhanahu wa taala, walladzina yutuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun wa annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang menginfakkan apa yang telah mereka infakkan dalam keadaan hati mereka merasa khawatir. Aisyah berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah mereka ini adalah orang-orang yang yashrabul khamar, minum khamar, wa yasriqun, mereka yang mencuri? Apakah itu maksudnya? Orang yang bersedekah tapi masih kerjaan mencuri, dia khawatir sedekahnya enggak diterima karena masih maksiat. Bukan, kata Rasulullah. La ya bintas Siddiq, bukan itu wahai anaknya Abu Bakar Siddiq. Akan tetapi ayat ini turun kepada orang-orang yang beramal soleh tapi dia takut amalnya enggak Allah terima. Itu para sahabat. Masih enggak yakin Allah terima amalan mereka. Kalau kita merasa pasti diterima, enggak. Maka mari kita timbang. Kalau ketika kita beramal soleh kita tidak bisa pastikan bahwa itu diterima, berharap iya. Sementara kita berbuat dosa kita pastikan bisa dicatat. Dengan apa kita merasa aman bahwa kita selamat dari neraka? Paham nggak? Gunakan logika iman kita. Jangan merasa aman dari adab. Jangan merasa bahwa kita pasti selamat. Enggak. Teruslah kita merasa takut. Karena rasa takut tidak diterima ibadah ini akan membuat kita ingin ditambah. Karena kita khawatir yang ini enggak diterima, tambah lagi mudahan yang ini diterima. Ini diterima, tambah lagi ini diterima. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan umur kita bulan Ramadan. Mungkin hanya tinggal 1 hari lagi. Dan dari Ramadan itu kita akan bertemu dengan banyaknya keledatan beribadah kepada Allah. Dengan Ramadan itu banyaknya ampunan yang Allah bukakan untuk kita. Dengan Ramadan itu Allah berikan rahmat dan kasih-Nya kepada kita. Mudah-mudahan Ramadan kali ini Allah hapuskan semua dosa kita. Dengan Ramadan ini Allah puncakkan, tinggikan pahala kita setinggi-tinggi dan sebesar-besarnya. Dengan itu kita berharap ketika Allah membukakan pintu-pintu surga, kita memasukinya dengan cepat insyaallah taala. Amin Allahumma amin. Saya kira mungkin ada pengumuman atau apa? Saya kira mungkin kajian kita tutup sampai di situ. Kalau ada pertanyaan boleh. Karena minggu lalu nggak ada pertanyaan. Padahal Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar Pak Ustadz di bulan puasa setan-setan dibelenggu? Nah kalau benar, kenapa banyak orang yang berbuat dosa? Kenapa orang-orang masih ada yang menjalankan kemaksiatan seperti judi, mabuk-mabuk dan lain sebagainya? Bukankah itu ajakan setan Pak Ustadz? Iya. Bagaimana itu Pak Ustadz? Syukron jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Saya ambil logika begini Pak jawabannya. Andaikan ada seseorang, ini guru, ini murid. Dilatih 11 bulan dengan ilmu-ilmu yang jurus-jurus yang terlatih. 11 bulan berhasil. 1 bulan saya tinggalkan. Kira-kira dia bisa nggak melakukan jurus yang saya ajarkan? Bisa nggak? Padahal saya nggak ada di situ, bisa nggak? Bisa. Begitulah syaitan mendidik hawa nafsu kita 11 bulan, terdidik dengan baik. Maka kalau syaitan terbelenggu, nggak ada tetap maksiat. Memang ya. Jadi kalau 11 bulan seseorang itu senantiasa mengikuti hawa nafsunya yang dididik oleh syaitan, diajak oleh syaitan terus dia ikuti, maka kalau nanti Ramadan syaitan nggak ada, ya jalan terus. Karena udah dididik 11 bulan kan sama syaitan kan. Terus dibisikin, kerjakan ini, jangan lakukan ini kalau taat jangan kerjakan. Ini masih terus aja, jalan terus. Terlatih 11 bulan hatinya kotor. Kalau udah terbiasa, 1 bulan kecil lah tuh. Itu logikanya simpelnya. Kedua, kita ini punya hawa nafsu Pak. Punya hawa nafsu. Yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf. Allah berfirman, innan nafsa la ammaratun bisu. Namanya nafsu kita ini selalu menyuruh kita berbuat
dosa. Apakah hawa nafsu kita dibelenggu oleh Allah? Tidak. Tetap bebas hawa nafsu kita. Maka hawa nafsu ini walaupun syaitan tidak ada, hawa nafsu seseorang itu tetap bekerja. Paham ya? Jadi kalau ada yang berbuat dosa, ya bisa dengan dua alasan tadi. Sudah terlatih berbuat maksiat, syaitan nggak ada, ya juga tetap jalan. Yang kedua yaitu ada hawa nafsu kita. Nafsu kita ini ingin kita berbuat buruk. Ingin kita malas beribadah. Itu nafsu kita dan itu tidak hilang walaupun Ramadan tiba. Kurang lebih demikian. Oleh karenanya, bila 11 bulan sebelum Ramadan tiba, kita sudah terbiasa mengendalikan menggang hawa nafsu kita. Kita sudah terbiasa menepis ajakan-ajakan setan. Setan menyuruh kita, enggak. Setan melarang kita berbuat taat, enggak. Kita enggak mau dengar. Maka insya Allah Ramadan itu melesat tajam ibadahnya. Mesti. Orang yang sudah terbiasa mengendalikan hawa nafsunya, biasa untuk tidak menolak ajakan setan, ketika Ramadan itu mesti melesat, mudah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Musuh di antara musuh besar setan Allah tidak buat bebas bergerak. Sahih. Maka oleh karena itu, ya, latihlah terus jiwa kita. Ketika selesai Ramadan terus taat sama Allah, nanti ketemu Ramadan lagi akan lebih ringan lagi kita beribadah. Tapi kalau sudah biasa ikut hawa nafsu, maka Ramadan tiba pun seringkali tidak memberikan pengaruh. Nah, orang yang kayak gini biasanya puasanya hanya lapar dan haus saja. Itu yang dia puasa. Dia hanya mempuasakan makan minum, tapi dia nggak akan puasakan lisannya, nggak akan puasakan telinganya, nggak akan puasakan matanya, nggak puasakan tangannya, nggak puasakan kakinya. Nasihat Jabir bin Abdullah dalam riwayat Bukhari, jika engkau berpuasa, idza sumta falyasum sam'aka wa basaraka wa lisanaka wa la taj'al yawma siyamaka ka yawmi fitrika sawa, kata Jabir bin Abdullah. Jika engkau mulai berpuasa, maka puasakan pula pendengaranmu, penglihatanmu dan lisanmu. Jangan engkau jadikan hari puasamu dengan berbukamu sama, jangan. Bedakan, kita lagi puasa ini bedakan. Jangan lagi terlalu banyak obrolan yang tidak bermanfaat. Jangan lagi kita ini dan itu, apalagi maksiat, udah berhentikan. Makanya dalam sebuah riwayat disebutkan, ya, ketika Ramadan tiba, yunadil munadi, ya baghiyal khair halumma wa aqbil, wa ya baghiyal syarr aqtir. Ketika Ramadan tiba, terdapat seruan dari yang menyeru, wahai pencari-pencari kebaikan, sambutlah Ramadan itu. Wahai pelaku-pelaku keburukan, hentikan kemaksiatanmu ketika Ramadan tiba. Ya, seperti itu. Baik, ada lagi yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan, diinformasikan bahwa amalan-amalan yang kita lakukan itu belum tentu, atau kita tidak bisa menjamin bahwa amalan kita diterima. Sementara di tempat lain kita juga mendapat pelajaran bahwa kita itu meski berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian saya ingin bertanya bagaimana mensinkronisasikan atau mengharmoniskan antara kedua informasi ini. Syukron jazakallahu khair. Ya. Kita bertemu dengan orang yang baik. Kita butuh. Ya, dan dia biasa suka memberi sama orang lain. Kita mesti berprasangka kan bahwa dia akan ngasih kita. Tapi memastikan dia ngasih bisa nggak? Hah? Nggak bisa kan? Paham nggak, Pak? Ada orang yang suka memberi kepada orang lain, suka bantu. Kemudian kita ada butuh ke orang itu. Kita mesti dong berprasangka baik, dia juga akan bantu kita. Tapi memastikan dia kasih bisa nggak? Begitulah kita kepada Allah. Ya, nah, terima kasih. Seperti itu. Harus kita berprasangka Allah akan membalas semua amalan kita. Harus. Tapi memastikan nggak boleh. Tapi berprasangka baik harus terus dijaga. Karena Allah Ta'ala berfirman, ana inda dhanni abdi bi falyadhunnu abdi ma sya'ah, kata Allah. Ingat, pegang baik-baik ucapan Allah itu. Aku, kata Allah, itu bagaimana persangkaan hambaku kepada diriku oleh mereka. Maka hendaklah hambaku itu berprasangka apapun yang dia inginkan. Maka kita berhusnuzon kepada Allah, nanti Allah akan wujudkan itu insya Allah Ta'ala. Selalu husnuzon sama Allah.
Ya, makanya Nabi SAW mengajarkan ketika berdoa, ya, Nabi ud'allah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan engkau yakin Allah pasti mengabulkan doamu. Harus yakin ketika doa. Allah pasti kabulkan. Ya, harus yakin. Ya. Nah, kalau kita beribadah harus husnuzon bahwa Allah akan terima amal kita. Memastikan tidak bisa. Ya, tapi terus kita khawatir Allah tidak. Tubuhkan rasa juga khawatir Allah tidak terima, dan kuatkan rasa harap kita kepada Allah, Allah menerima amal kita. Dan bila kita setting pikiran kita itu, insya Allah Allah akan terima amal kita. Ya, kita yang ada takut amal tidak diterima, tapi insya Allah terima. Maka menjaga baik sangka kita itu, ini nanti insya Allah Allah akan wujudkan. Karena Allah telah mengatakan, aku itu bagaimana persangkaan hambaku kepadaku. Kan begitu kata Allah. Silakan hambaku itu berprasangka apapun yang dikehendaki. Maka pilihlah husnuzon, jangan suudzon. Pilih husnuzon, jangan suudzon. Ya. Allah alam bisawab. Ada lagi? Halo, Pak Yan. Dalam jumatan Pak Ustaz. Dalam apa? Dalam jumatan. Dalam jumatan. Kan kita tuh tidak boleh ngomong apapun ya Ustaz ya, kalau sebagai apa? Makmum ya. Tidak boleh. Iya, kalau misalkan imam lagi khutbah. Doa, khutbah. Nah, misalkan imam itu suka bilang dalam apa? Khutbahnya teh berdoa sedikit-sedikit gitu. Terus saya teh suka apa namanya teh keceplosan amin gitu, bilang amin. Apa kata saya bisa, kalau saya bilang amin menjadi batal pas menjadi lago gitu batal saya gitu, karena sering gitu teh Ustaz saya. Iya. Iya, lago tidak. Iya. Lago itu tidak membatalkan Jumatan, tapi mengurangi pahala. Lago itu tidak membatalkan Jumatan kita. Karena itu tidak termasuk pembatal sholat Jumat kita. Khotib lagi khutbah, kita misalnya ngomong, ya termasuk mengaminkan doa khotib, ya termasuk lago. Ya. Tapi kok keceplosan nggak sengaja, ya udah dimaafkan. Ya, udah dimaafkan. Ya. Jadi diam saja. Ya, diam saja. Dan itu tidak membatalkan Jumatan kita, tapi bisa mengurangi. Cuman menguranginya kalau keceplosan mudah-mudahan dikit kurangnya, mudah-mudahan malah dimaafkan sama Allah ya, insyaallah taala. Ya, silahkan Pak. Ustaz, pertanyaannya, di bulan Ramadan kan ada kesempatan untuk dibebaskan dari neraka. Itu kan apa? Dibebaskan dari api neraka. Dibebas api neraka. Bagi yang masih hidup itu ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana bagi yang sudah meninggal, ada nggak kesempatan dibebaskan dari neraka? Yang sudah meninggal bagaimana? Ada nggak kesempatan untuk dibebaskan dari neraka? Kita berharap mudah-mudahan. Ya, karena mungkin mereka sudah meninggal kan pernah berpuasa kan? Sebelumnya kan mereka pernah puasa kan? Dan Allah mencatatkan pahala itu bukan untuk sekarang saja. Dulu juga berpuasa dicatatkan dibebaskan dari neraka. Ya, seperti itu. Jadi kita berharap mudah-mudahan mereka juga dibebaskan dari api neraka ya, seperti itu. Nah, persoalannya adalah apakah sudah ada pun nerakanya? Ya, sejauh yang saya ketahui belum ada yang memasuki surga dan neraka pada hari ini. Mereka tetap ada di alam kubur dengan nikmat dan adabnya. Ya, nah mudah-mudahan kalau seandainya mereka Allah terima, ya, dan dicatat oleh Allah sebagai calon-calon orang selamat dari neraka, maka di alam kuburnya dia tidak diadab kubur. Allah telah siapkan untuk mereka nikmat kubur yang nanti Allah akan besarkan nikmatnya itu ketika mereka masuk surga. Ya, itu kita berharap. Ada sebuah hadis riwayat musnad dari Asyakir. Itu diceritakan riwayat hadis ini dari sahabat Tolha bin Ubaidillah. Kata Tolha, anna rajulani, ya, ada dua orang datang menemui Nabi SAW dan dia Islamnya berbarengan. Yang pertama itu asyaddu istihadan minal akhar. Yang pertama ini lebih semangat ibadahnya daripada yang kedua. Wa qada fasashada. Bahkan orang yang pertama ini itu ikut perang dan mati syahid. Yang kedua enggak. Ya, namun yang kedua ini masih hidup sampai setahun kemudian. Setahun. Kemudian
Ya, Talha bin Ubaidullah mimpi. Dalam mimpinya dia berada di depan pintu surga dan ada 2 orang tadi. Tak lama kemudian ada orang yang keluar dari surga. Lalu kemudian diumumkan orang yang kedua ini untuk duluan masuk surga. Kemudian dia keluar lagi, kembali ke tempatnya. Kemudian diumumkan lagi orang yang pertama ini masuk surga. Lalu kemudian keluar lagi, berkumpul lagi. Lalu 2 orang berkata kepada Talha, engkau belum saatnya memasuki tempat ini. Ya, maka pagi harinya Talha menceritakan mimpinya kepada para sahabat dan mereka menyampaikan itu kepada Rasulullah karena mereka keheranan bagaimana kok orang yang kedua ini yang kesungguhannya tidak sesungguh yang pertama dan juga tidak mati syahid tapi kok duluan masuk surga. Mereka heran. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah tentang hal itu. Ya mengapa? Kemudian Rasul berkata, bagaimana kalian kok bisa merasakan aneh? Bukankah ketika Ramadan tiba, dia saum Ramadan, betul ya Rasulullah. Bukankah dia melaksanakan sujud ini dan sujud itu, sholat itu, betul selama 1 tahun, betul ya Rasulullah. Maka sesungguhnya perbedaan antara keduanya itu lebih jauh daripada timur dan barat. Apa yang membuat yang kedua ini melesat pahalanya dalam surga? Jawabannya apa? Karena bertemu dengan Ramadan. Karena bertemu dengan Ramadan. Maka orang-orang yang sudah meninggal, mereka yang kemudian mereka melaksanakan ibadah saum dengan baik, melakukan ibadah dan itu kita berharap saum mereka memasukkan mereka ke dalam surga dan menyelamatkan mereka dari neraka. Mungkin dari orang tua kita yang sudah meninggal, kita berharap Allah memberikan mereka nikmat kubur di dalam kubur mereka. Allah alam bersama. Yang terakhir pada pertanyaan. Ya, tidak ada ya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.